Jadi intinya yang memandikan burung perkutut malam itu perkutut yang sebetulnya itu yang khusus banyak khusus, dalam arti khusus itu khusus ibaratkan yang benar-benar ada istimewanya. Mungkin kawan-kawan tahu ya ada istimewanya, ibaratkan ada yang kalau mbah dulu kan perkutut aja harus diberi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapat rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kesempatan ini masih membahas tentang burung perkutut lokal alam. Jadi untuk kali ini saya mau membahas atau menjawab dari pertanyaan lagi. Kawan-kawan masih banyak yang bertanya 1, 2, 3 dan beberapa kawan-kawan yang bertanya tentang memandikan burung perkutut itu apakah baik untuk malam, terus jam berapa, terus berapa kali. Nah gini kawan-kawan ya, kalau untuk memandikan burung perkutut, kalau untuk saya sendiri sih jarang saya memandikan burung perkutut malam hari. Walaupun saya juga mandikan malam hari tapi jarang. Jadi saya mau bercerita atau berpengalaman dari dulu waktu masih SD atau masih SMP SD dulu kan masih ngikut, ibaratkan kanan kirinya banyak yang melihara perkutut. Jadi kalau dulu ngomongin dulu, kalau dulu itu kalau memandikan burung perkutut, kata mbah dulu itu sebetulnya kalau untuk burung perkutut dimandikan malam itu sebetulnya itu si mbah dulu juga ngikutin ibu, ibaratkan mengikuti dari mbah-mbahnya lagi untuk leluhur-leluhur dulu. Jadi intinya yang memandikan burung perkutut malam itu perkutut yang sebetulnya itu yang khusus banyak khusus, dalam arti khusus itu khusus ibaratkan yang benar-benar ada istimewanya. Mungkin kawan-kawan tahu ya ada istimewanya, ibaratkan ada yang kalau mbah dulu kan perkutut aja harus diberi pewangian, diberi ibaratkan kembang-kembangan, bunga-bungaan atau pewangian yang lain, atau usah disyaratin pakai ini pakai itu karena ada yang ngikutin atau ada pendampingnya atau yang dibilangnya itu kodamnya. Itu kalau yang mbah dulu nih. Jadi untuk memandikan malam hari itu bertujuan itu juga untuk malam-malam tertentu. Itu malamnya juga malam, ibaratnya ada, ambil contoh, ada yang malam Suro, ada yang malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon atau yang lain-lainnya ada. Tapi itu hari-hari atau malam-malam tertentu, itu jamnya juga jam-jam tertentu, biasanya di atas jam 11, jam 12, itu jam 12 malam. Itu juga pakai ubo rampe lah, ini itu kembang segala macam itu mbah dulu, mbah. Kalau saya nggak memakai begitu. Itu cuma bercerita atau berpengalaman, berbagi pengalaman aja dulu. Jadi untuk memandikan perkutut yang malam hari itu sebetulnya itu ya seperti itu. Kalau mengikuti kebiasaan mbah dulu begitu untuk tujuan-tujuan tertentu. Tapi kalau sekarang itu untuk berjalannya waktu semakin modern sampai sekarang itu, jadi kayak gitu tuh mandinya itu ya udah disamakan seperti burung kicau. Jadi burung malam dimandiin malam itu tujuannya biar jinak atau bagaimana, itu juga benar. Burung perkutut juga benar buat perkutut, cuman ya kembali lagi ke kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing bagaimana untuk menyikapi semuanya. Jadi kalau yang dibilangnya itu memandikan burung malam hari itu ya boleh-boleh saja. Soalnya juga burung perkutut di alam pun juga kalau
mandi memang kurang paham kalau mandinya itu mandi apa. Tapi biasanya kalau di alamnya itu siang itu juga mandinya mandi debu. Mandi debu kayak ayam tuh mandi debu. Terus ada yang mandi airnya juga ada di sungai di apa itu ya, tapi jarang, tapi itu jarang mandi di alamnya. Apalagi kalau mandi ya mandi debu. Terus kalau sama ini apa ya, memandikan di malam hari, burung perkutut juga di alamnya juga nggak mandi kalau alam ya. Ya kan paling kalau pas lagi ada hujan, nah, kalau ada hujan kena air, itu pun juga namanya bulu perkutut kan seperti daun talas, jadi juga nggak basah kuyup, bener-bener basah itu kalau di alamnya. Kalau udah dipelihara kita ya tergantung dari kitanya mau memperlakukan bagaimana, yang penting kasih sayangnya kan begitu. Itu kan kawan. Jadi kalau untuk menjawab dari pertanyaan kawan-kawan, emang yang bertanya sudah saya jawab, tapi ini mau saya biar kawan-kawan yang lain yang belum tahu supaya paham gitu. Ini untuk mewakili yang lain-lain. Jadi untuk intinya kalau untuk memandikan malam itu jam berapa dan kapan, nah itu kalau jam berapa itu bebas mau jam berapa. Tapi kalau untuk kapan-kapan berapa hari sekali ya itu juga tergantung kawan-kawan, bebas juga. Untuk berpengaruh apa ya, berpengaruhnya ya biar segar. Terus kalau yang sering apa enggaknya untuk menjinakkan atau enggak, yaitu kalau menjinakkan cuma ada beberapa persen, karena penjinakan itu bukan karena mandi juga, karena pendekatan kitanya, dan itu juga tergantung dari karakter burungnya itu, karakter burungnya, atau burungnya itu susah jinak atau gampang jinak kan begitu. Kalau emang karakternya susah jinak, walaupun dimandiin sampai setiap malam, walaupun dielus-elus setiap hari, kalau emang susah ya susah juga gitu kan kawan. Tapi kalau yang jinak, karakternya jinak ya kita pelihara, terus kita rawat, sering interaksi, pasti jinaknya gitu kan kawan. Jadi kalau untuk mandi malam itu seperti itu, jadi boleh-boleh aja. Tapi kalau saya itu tidak saya mandiin malam, tapi kawan-kawan ya monggo. Tapi kalau untuk mandi malam ya emang saya jarang, bukannya jarang ya, emang susah, emang jauh jarangnya sih. Walaupun mandi malam ya mandi malam, tapi dilihat dulu kondisinya burung. Itu juga ada burung yang mandi malam tapi hanya satu dua. Itu kalau yang kembali lagi, kalau yang mandi malam itu yang tergantung dari burungnya. Kalau dulu ini bahas dulu, kalau mengikuti dari leluhur gitu begitu, mandi malam itu ada malam-malam tertentu itu kalau mengikuti dulu. Tapi kan sekarang kan jarang, kita dari Om Yo kan belum tentu bisa selaras sama kitanya. Kalau dulu kan burung perkutut kan mendapatkannya itu kan pulung. Pulung itu apa ya, pulung ya sudah apa datang sendiri, ataukah nangkepnya kok gampang amat ya, bagaimana namanya pulung ya udah gimana bejone awak. Jadi dapatnya begitu. Jadi itu memang cocok dan jodoh dan sudah menyatu, nah itu namanya, itu udah ada apa-apa sudah memberi syarat, memberi firasat atau memberi tanda, memberi ini ya gitu kan dari mbah dulu. Kalau yang senang anggungannya ya anggungan, ini di luar yang senang anggungan kan kawan ya. Nah, nanti soalnya banyak yang menyamakan, jadi yang penting saya anggungannya, yang penting saya katurangganya, itu yang bebas, boleh-boleh aja, tergantung kitanya mau memelihara berniatkan apa ya gitu kan kawan. Baik kawan-kawan, untuk mungkin jelas ya kawan-kawan ya, mungkin saya akhiri dulu. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada saran kritik silahkan tulis di kolom komentar, dan untuk koreksinya silahkan. Dan kalau ada yang berpengalaman lagi boleh ditulis di kolom komentar, biar kawan-kawan yang lain biar lebih tahu. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.